warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke materi yang pertama adalah pengertian dari sabar. Sabar merupakan sebuah istilah dari bahasa Arab dan sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Asal kata sabar adalah berasal dari kata sobaro yang membentuk masdar atau infinitif menjadi sobron. Kemudian sabar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tahan menderita sesuatu, tenang tidak tergesa-gesa, tidak pemarah. Sabar merupakan sesuatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan sebuah kewajiban. Kemudian sabar dalam Al-Quran. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang kata sabar, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahros Li Al-Fa'adhi, yaitu di dalam Al-Quran terdapat 102 kata yang menunjukkan tentang arti sabar, baik dalam bentuk isim, fi'il maupun masdar. Kemudian ada ciri-ciri dari sabar. Ciri-ciri dari sabar sendiri dijelaskan pada ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157 yang berarti yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian para ulama membagi kesabaran menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti dalam selalu melakukan sholat wajib 5 waktu, sholat tahajud, dan menunaikan ibadah lainnya. Kemudian yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ridho. Kata ridho berasal dari bahasa Arab berupa kata dasar al-ridho yang berarti senang, suka, dan rela. Al-ridho merupakan lawan dari kata al-suk yang berarti kemarahan, kemurkaan, dan rasa tidak suka. Ridho merupakan pelepasan ketidaksenangan dari dalam hati, sehingga yang tinggal adalah kebahagiaan dan kesenangan. Sedangkan ridho menurut istilah adalah kondisi kejiwaan atau sikap mental yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala karunia yang diberikan atau bala yang ditimpakan kepadanya. Ia akan senantiasa merasakan senang dalam setiap situasi yang meliputinya. Para ulama mendefinisikan ridho dengan definisi yang bermacam-macam. Setiap orang berbicara sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Ridho merupakan kondisi hati jika seorang mukmin merealisasikannya, maka dia akan mampu menerima semua kejadian yang ada di dunia dan berbagai macam bencana dengan iman yang mantap, jiwa yang tentram, dan hati yang tenang. Bahkan dia akan sampai pada tingkat yang lebih tinggi dari itu, yaitu merasakan kebahagiaan dan kesenangan terhadap pahitnya takdir. Hal tersebut merupakan hasil dari ma'rifat kepada Allah dan cinta yang tulus kepadanya. Macam-macam ridho. Ridho seorang hamba terhadap takdir Allah yang diberikan kepada dirinya menentukan ridho Allah terhadap hambanya. Menurut Al-Hujwiri, ridho dibagi menjadi 2, yaitu ridho Allah terhadap hambanya dan ridho hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah terhadap hambanya adalah dengan memberikan pahala, nikmat, dan keramahannya. Sedangkan mendapatkan itu semua, seorang hamba harus ridho terhadap Allah, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan tunduk pada semua hukum-hukumnya. Ciri-ciri ridho. Penelitian ini mengacu pada teori Zunun al-Misri yang berpendapat bahwa ridho adalah menerima tawakal dengan kerelaan hati. Adapun tanda-tandanya yaitu 1. Mempercayakan hasil pekerjaan sebelum datang ketentuan. 2. Tidak resah sesudah terjadi ketentuan.
3. Cinta yang membara ketika tertimpa malapetaka. Ridho adalah kondisi kejiwaan atau sikap mental yang senantiasa menerima dengan lapang dada atas segala karunia yang diberikan atau bala yang ditimpakan kepadanya. Ia akan senantiasa merasa senang dalam setiap situasi yang meliputinya. Ridho berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Orang yang rela mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya, bahkan ia mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan zat yang memberikan cobaan kepadanya, sehingga tidak mengeluh dan tidak merasakan sakit atas percobaan tersebut. Hanyalah para ahli makrifat dan mahabbah yang mampu bersikap seperti ini. Mereka bahkan merasakan musibah dan ujian sebagai suatu nikmat, lantaran jiwanya bertemu dengan yang dicintainya. Menurut Abdul Halim Mahmud, ridho mendorong manusia untuk berusaha sekuat tenaga mencapai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Namun, sebelum mencapainya, ia harus menerima dan merelakan akibatnya dengan cara apapun yang disukai Allah. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi saya mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan yang secara harfiah memiliki arti cinta yang mendalam, kecintaan atau cinta yang mendalam. Dalam Mu'jam Al-Falsafi, Jamil Soliba mengatakan bahwa mahabbah adalah lawan dari al-bagh, yakni cinta adalah lawan dari benci. Kemudian mahabbah juga disebut sebagai al-wudud, yakni yang sangat dan kasih penyayang, yang sangat kasih dan penyayang. Kemudian selain itu mahabbah juga disebut juga sebagai sesuatu yang sedang berjalan, yakni dengan tujuan untuk mencapai material maupun spiritual. Kemudian mahabbah pada tingkat selanjutnya pula juga dapat berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tingkat rohaniyah yang tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mahabbah tersebut selanjutnya digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu paham atau aliran dalam tasawuf. Nah, dalam beberapa pengertian di atas ada yang cocok pengertiannya dengan tasawuf, yakni artinya kecintaan yang mendalam secara ruhian pada Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah adalah kepada yang mencintainya itu selanjutnya dapat mengambil bentuk iradah rahmah Allah yang diberikan kepada hambanya dalam bentuk pahala, nikmat yang melimpah. Kemudian mahabbah dengan al-raghbah, karena mahabbah adalah cintai yang tanpa. Kemudian mahabbah yang ketiga yaitu mencintai, yaitu orang yang arif, yaitu orang yang tahu betul pada Tuhan, dan cinta serupa ini bisa timbul karena telah tahu dengan betul seperti apa Tuhan. Kemudian yang dirasa bukan lagi cinta tetapi diri yang dicintainya. Akhirnya sifat-sifat yang dicintai itu masuk ke dalam diri yang mencintainya. Kemudian dapat diperoleh uraian bahwa mahabbah adalah suatu keadaan jiwa yang mencintai Tuhan sepenuh hati, sehingga sifat yang dicintainya itu masuk ke dalam diri yang dicintai. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesenangan batiniah yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tapi hanya dapat dirasakan oleh hati. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa mahabbah adalah salah satu istilah yang hampir selalu berdampingan dengan ma'rifah, baik dalam kedudukannya maupun pengertiannya. Padahal ma'rifah adalah tingkat pengetahuan kepada Tuhan melalui hati atau al-qalb, dan mahabbah adalah perasaan
kedekatan kepada Tuhan melalui cinta atau roh. Seluruh jiwanya terisi oleh kasih sayang dan cinta kepada Allah. Rasa cinta itu tumbuh karena pengetahuan dan pengenalan kepada Tuhan sudah sangat jelas, cinta yang mendalam, sehingga yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta tetapi diri yang dicintai. Oleh karena itu menurut Al-Ghazali, mahabbah itu manifestasi dari ma'rifah kepada Tuhan. Saya lanjutkan untuk pengertian dari ma'rifat. Ma'rifat adalah anugerah Tuhan kepada sufi yang dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena ikhlas dan cinta itulah Tuhan membukakan takbir dari pandangan seorang sufi, dan terbukanya takbir itu menjadi sufi dalam menerima cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan. Dari segi bahasa, ma'rifat berasal dari kata arofa, ya'rifu, irfan, dan ma'rifah yang artinya mengetahui atau pengalaman, dan apabila dihubungkan dengan pengalaman tasawuf, maka istilah ta'rif ma'rifat di sini berarti mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika sufi mencapai suatu makom dalam tasawuf. Kemudian dilanjut, menurut Zunun, paham ma'rifat ada 3 macam, yaitu yang pertama, pengetahuan orang awam bahwa Tuhan Yang Maha Esa diketahui melalui ucapan. Yang kedua, pengetahuan ulama bahwa Tuhan diketahui dengan logika. Kemudian yang terakhir, pengetahuan seorang sufi bahwa Tuhan Yang Maha Esa diketahui dengan perantara hati sanubari. Kemudian ma'rifat sendiri, ma'rifat yang sesungguhnya adalah ma'rifat yang dicapai oleh orang-orang dengan hatinya yang melihat Tuhan. Kemudian akal dan indera tidak akan mampu mencapai kepada puncak ma'rifat sebagaimana dirasakan oleh seorang sufi. Terima kasih, itulah materi dari kami. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.